Lu Ming diam-diam terkejut. Ada ratusan calon kaisar yang berada di akhir rentang hidup mereka. Kekuatan negara iblis super ini di tanah iblis yang tak terhitung jumlahnya benar-benar mengerikan. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Lu Ming mengerti. Alam bijak dapat hidup selama 100.000 hingga 200.000 tahun, tetapi terlalu sulit bagi calon kaisar untuk menerobos dan mencapai alam kaisar bela diri. Setelah bertahun-tahun akumulasi, jumlah calon kaisar benar-benar mengejutkan. Bukan hanya negara iblis abadi. Itu sama untuk kekuatan lain di tempat lain. Orang-orang ini tidak memiliki rentang hidup yang panjang. Jika mereka tidak menemukan kesempatan untuk menerobos, mereka akan mati karena usia tua cepat atau lambat. Adapun penguasa bela diri, mereka tidak berada di akhir rentang hidup mereka. Sebaliknya, mereka akan menghadapi kesengsaraan surgawi berikutnya. Kesengsaraan surgawi seorang penguasa bela diri lebih kuat dari yang sebelumnya. Jika dia tidak bisa terus menerobos, dia akan mati di bawah kesengsaraan surgawi cepat atau lambat. Sejak zaman kuno, banyak penguasa bela diri telah lahir. Namun, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar bisa hidup. Sebagian besar dari mereka telah meninggal di bawah kesengsaraan surgawi. Kaisar bela diri sendiri sebenarnya bisa merasakan kemungkinan dia selamat dari kesengsaraan besar. Misalnya, orang-orang di depannya tidak yakin bahwa mereka bisa selamat dari kesengsaraan besar. Oleh karena itu, mereka juga ingin memasuki lautan iblis untuk mencoba peruntungan dan melihat apakah mereka bisa membuat terobosan. Itu sama untuk Raja Iblis Azure. Dia masih beberapa ribu tahun lagi dari malapetaka besar berikutnya. Ribuan tahun mungkin tampak lama, tetapi bagi para penguasa bela diri kuno ini, itu hanya sekejap mata. Pada saat ini, ruang berkedip dan kaisar kuno muncul. Semua orang membungkuk padanya. Kali ini, misi utama memasuki lautan iblis adalah untuk mengambil kembali peti mati iblis abadi. Pada saat yang sama, saya dapat mencoba peruntungan saya. Kaisar kuno memberi perintah. Dengan lambaian tangannya, sebuah token giok hitam muncul di udara. Bawa token giok ini bersamamu, dan kalian akan dapat merasakan lokasi masing-masing. Jika kita terpisah di lautan iblis, kita dapat berkumpul sesuai dengan petunjuk yang ditunjukkan pada token tersebut. Kaisar kuno memperkenalkan mereka sebelum melambaikan tangannya. Sebuah token giok terbang ke semua orang, memberi mereka masing-masing satu. Lu Ming juga menerima sepotong dan menyimpannya. Ayo pergi, kalian masuk ke duniaku yang kecil terlebih dahulu. Aku akan membawamu ke sana, kata Kaisar kuno. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan Lu Ming merasakan kekuatan menyelimutinya. Pada saat berikutnya, dia muncul di tempat yang tidak dikenalnya. Ini adalah dunia kecil Kaisar Agung. Lu Ming bergegas ke langit dan melihat sekeliling, berseru. Yang dilihatnya hanyalah pegunungan yang luas, tanpa ujung yang terlihat. Masih ada makhluk hidup di pegunungan, tetapi Lu Ming menyadari bahwa makhluk-makhluk ini berbeda dari yang ada di dunia luar. Ada kemungkinan besar bahwa ini adalah dunia kecil Kaisar kuno, makhluk hidup yang lahir dengan sendirinya. Kaisar Agung mengendalikan Dao Agung, tetapi hanya ada 3.000 Dao Agung. Jika mereka mengendalikan Dao Agung yang berbeda, dunia kecil itu secara alami akan berbeda, dan makhluk-makhluknya akan berbeda. Itu sangat menakjubkan. Lu Ming melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tidak jauh dari sana, mata Raja Iblis Azure akan menyapu Lu Ming dari waktu ke waktu, berkedip dengan niat membunuh. Setelah sekitar setengah hari, sebuah kekuatan bekerja pada tubuh mereka dan mereka pergi. Lu Ming menemukan bahwa mereka berdiri di puncak gunung. Kita sudah berada di tepi laut iblis. Suara Kaisar kuno terdengar. Lu Ming melihat ke depan. Di depannya ada awan hitam pekat, seperti lautan awan. Tidak ada ujung yang terlihat. Ini adalah lautan iblis. Laut iblis bukanlah lautan sungguhan, tetapi disebut lautan ki iblis. Laut iblis dipenuhi dengan ki iblis yang tak berujung. Itu luas dan tak terbatas, seperti lautan yang luas, jadi itu disebut laut iblis. Begitu kita memasuki laut iblis, semuanya akan menjadi tidak terduga. Kalian semua harus mengikutiku dengan saksama. Kaisar kuno berkata sambil memimpin dan menyerbu ke arah laut iblis. Kerumunan mengikuti dari dekat di belakang Kaisar kuno. Ci. Lu Ming menyadari bahwa kabut hitam menempel di tubuhnya begitu mereka memasuki laut iblis. Itu sangat korosif.
Lu Ming dengan cepat mengedarkan energi Sein-nya untuk melawan. Untungnya, korosinya tidak terlalu kuat. Seorang calon kaisar seharusnya bisa menghalanginya. Mereka terbang ke depan untuk sementara waktu dan kemudian terbang lurus ke bawah. Medan Laut Iblis tampaknya sangat rendah. Mereka terus turun, dan mereka telah turun puluhan ribu meter. Namun, semakin dalam ia menyelam, semakin samar ki iblis itu. Pada akhirnya, ia dapat menahannya hanya dengan sedikit kekuatan Sein. Pada saat ini, mereka akhirnya melihat tanah. Itu adalah tanah abu-abu yang luas. Seluruh tanah itu berwarna abu-abu, sunyi senyap, dan tanpa kehidupan. Setelah mereka mendarat, mereka sangat fokus. Ini adalah Lautan Iblis, salah satu dari 3 daerah terlarang yang paling menakutkan di tanah 10.000 iblis. Jika seseorang tidak beruntung, bahkan kaisar pun akan terluka jika mereka masuk. Mereka tentu saja tidak berani ceroboh dan selalu waspada. Kaisar kuno itu menyebarkan kesadarannya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Kemudian, dia terbang ke kedalaman Laut Iblis. Kecepatan kaisar kuno itu sangat lambat, dan semua orang masih mampu mengimbanginya. Wilayah ini sunyi senyap, tanpa tanda-tanda kehidupan. Mereka telah terbang selama sehari penuh, dan mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah terbang, tetapi mereka tidak menemui satupun makhluk hidup atau bahaya apapun. Lihat, sebuah kota kuno. Pada saat ini, seseorang berteriak. Semua orang melihat ke samping, dan memang, ada sebuah kota kuno di pegunungan. Namun, ini hanyalah kota yang hancur. Itu telah runtuh sepenuhnya, seolah-olah jatuh dari langit. Mereka pergi untuk melihatnya, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Beberapa orang pernah berspekulasi bahwa Laut Iblis adalah medan perang kuno. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa benda-benda di Laut Iblis jatuh dari langit, itulah sebabnya Laut Iblis terbentuk. Dari penampakan kota kuno ini, itu benar-benar tampak seperti jatuh dari langit. Tiba-tiba, kaisar kuno itu berbalik dan melihat ke belakangnya. Semua orang terkejut dan segera melihat ke belakang, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Beberapa dari mereka takut. Apakah benar-benar ada sesuatu di belakang mereka? Kalau tidak, mengapa Kaisar Agung itu begitu waspada? Kaisar Agung, apa yang kau temukan? Seseorang bertanya. Kaisar kuno itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Ayo tinggalkan tempat ini. Setelah mengatakan itu, dia terbang maju. Kerumunan orang mengikutinya, tetapi banyak dari mereka yang memiliki ekspresi serius. Bahkan Kaisar Agung itu tampaknya memiliki beberapa kekhawatiran, yang membuat mereka merasa takut. Mereka tidak mungkin begitu sial hingga menghadapi sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Kaisar Agung, bukan? Jika itu masalahnya, situasinya akan buruk. Dengan sangat cepat, mereka telah terbang sangat jauh. Tepat pada saat ini, Kaisar kuno itu tiba-tiba berhenti. Melihat ke dalam kehampaan, dia berteriak, "Keluarlah dari sini." Boom! Kaisar kuno itu kemudian menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan seorang Kaisar Agung itu mengguncang bumi dan sangat menakutkan. Dengan satu telapak tangan, seluruh kehampaan hancur. Boom! 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 Kehampaan itu meledak. Pada saat ini, semua orang melihat sosok yang terbungkus jubah hitam. Tidak seorang pun bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, kekuatan sosok ini sangat mengejutkan. Tubuhnya berkedip tanpa henti, dan dia begitu cepat sehingga tidak ada satupun serangan telapak tangan Kaisar kuno yang bisa mengenainya. Seorang ahli alam Kaisar yang hebat. Ekspresi semua orang berubah, menjadi sangat tidak sedap dipandang. Sosok itu pasti berada di level Kaisar. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghindari telapak tangan Kaisar kuno. Sosok itu terus berkedip dan sangat cepat. Bas! Tiba-tiba, sosok itu melambaikan tangannya dan cahaya iblis yang mengerikan dikirim terbang menuju Kaisar kuno. Cahaya iblis ini seperti bila iblis yang tak tertandingi dengan kekuatan tak terbatas, membelah langit. Boom! Kaisar kuno bergegas maju dan menyerang dengan telapak tangan. Itu bertabrakan dengan cahaya iblis, dan langit bergemuruh. Jadi itu kamu, serahkan peti mati iblis kuno. Kaisar kuno berteriak ketika tubuhnya berkedip dan dia menyerang lawannya, melepaskan serangan yang mengerikan. Pihak lain sama sekali tidak takut. Seluruh tubuhnya diliputi cahaya iblis saat dia terlibat dalam pertempuran dengan Kaisar kuno. Mundur! Seseorang berteriak, dan mereka mundur dengan panik.
Bayangan hitam itu jelas merupakan kaisar yang hebat. Gelombang kejut dari pertempuran antara kaisar-kaisar besar terlalu mengerikan. Jika seseorang tersedot ke dalamnya, satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Dalam sekejap mata, mereka telah mundur ribuan mil. Dor, dor, di area itu, terdengar gemuruh terus-menerus. Kekosongan itu hancur total, menunjukkan betapa intensnya pertempuran itu. Wajah banyak orang menjadi pucat. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan ahli yang begitu menakutkan saat mereka masuk. Pada saat yang sama, mereka mengingat kata-kata kaisar kuno. Mungkinkah peti mati iblis kuno telah dicuri oleh sosok ini? Lu Ming mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia berharap kaisar kuno dapat mengalahkan lawannya dan mengambil kembali peti mati iblis abadi. Jika bahkan kaisar kuno tidak dapat mengambilnya kembali, maka dia tidak akan memiliki harapan sama sekali. Lalu, apa itu? Tiba-tiba, seseorang berseru dengan suara gemetar. Dia tidak perlu berteriak, semua orang melihatnya. Di depan mereka, angin hitam menyapu ke arah mereka. Badai itu menutupi area yang sangat luas, seolah-olah menutupi langit dan bumi. Tidak, itu bukan badai, tetapi sejenis serangga. Sejenis serangga hitam pekat yang tak berujung. Mereka berkumpul bersama dan mengepakkan sayap mereka, membawa serta angin kencang tak berujung yang menyapu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Dari jauh, itu tampak seperti angin kencang. Ini adalah kumbang iblis. Ya Tuhan, mengapa ada begitu banyak dari mereka? Petik 2. Seorang lelaki tua yang rambutnya hampir rontok berseru. Dia adalah calon kaisar, tetapi wajahnya sangat jelek. Kumbang iblis adalah jenis serangga iblis yang sangat menakutkan. Mereka mungkin tidak kuat secara individu, tetapi ketika berkumpul bersama, mereka menakutkan. Terlebih lagi, kumbang iblis yang muncul di sini tidak ada habisnya. Mereka yang berada di atas alam marsial supreme, halangi kumbang iblis. Mereka yang berada di bawah alam marsial supreme, lari. Suara kaisar kuno terdengar dari jauh. Mereka tidak berani menentang perintah kaisar agung. Semua penguasa marsial, termasuk Raja Iblis Biru, bergegas menuju kumbang iblis. Boom, boom, puluhan penguasa marsial menyerang pada saat yang sama. Ada penguasa sejati dan penguasa hampa, dan kekuatan mereka sangat mengejutkan. Sejumlah besar kumbang iblis terbunuh dan jatuh ke tanah seperti tetesan air hujan. Banyak dari mereka berubah menjadi abu oleh kekuatan mengerikan penguasa marsial. Namun, ada terlalu banyak kumbang iblis. Mereka adalah massa yang padat dan tampak tidak ada habisnya. Mustahil untuk membunuh mereka semua. Masih banyak yang berhasil menerobos pengepungan marsial supreme dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Ayo, seseorang berteriak, bas, wus. Ratusan calon kaisar berlarian ke segala arah. Lu Ming juga menyerbu ke satu arah. Angin bersiul saat kumbang iblis yang tak terhitung jumlahnya membentuk busur, mencoba mengepung mereka. Serang, Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya dan kecepatannya lebih cepat daripada banyak calon kaisar. Dia bergegas menuju sebuah celah. Tidak ada kumbang iblis di sana. Namun, ketika Lu Ming hendak melepaskan diri dari kepungan kumbang iblis, ekspresinya sedikit berubah. Kumbang iblis juga muncul di depan mereka. Namun, jumlahnya tidak banyak, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kumbang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Serang, Lu Ming menggertakkan giginya dan menyerbu. Wus, wus. Setiap kumbang iblis seukuran kepalan tangan. Tubuh mereka hitam pekat seolah-olah terbuat dari besi hitam. Mereka seperti bola meriam hitam pekat saat menyerang Lu Ming. Pedang tempur muncul di tangan Lu Ming. Pedang tempur ini adalah senjata raja. Untuk menghadapi kumbang-kumbang iblis ini, pedang tempur adalah senjata terbaik. Pedang itu lebih berguna daripada tombak. Wus. Lu Ming mengayunkan pedang tempurnya dan puluhan kumbang iblis terpotong menjadi dua. Namun, dibandingkan dengan jumlah yang padat, beberapa lusin tidak ada apa-apanya. Masih banyak kumbang iblis yang menyerang Lu Ming. Lu Ming mengedarkan energi Sein-nya dan menggabungkannya dengan hukum kekacauan untuk membentuk perisai pelindung di sekeliling tubuhnya. Boom, boom, kumbang-kumbang iblis itu menabrak perisai pelindung, menyebabkannya bergetar hebat. Namun, itu tidak dapat menembus pertahanan Lu Ming untuk saat ini. Bunuh. Lu Ming memegang pedang senjata raja dan menebas terus-menerus, membunuh sejumlah besar kumbang iblis. Dalam beberapa tarikan napas,
ratusan kumbang iblis jatuh ke tanah. Kumbang iblis ini tidak terlalu kuat secara individu, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Mereka menyerang Lu Ming tanpa rasa takut dan menabrak perisai pelindungnya. Jika ini terus berlanjut, kekuatan suci Lu Ming akan terkuras dengan sangat cepat. Begitu kekuatan sucinya habis, dia akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, calon kaisar lainnya juga diserang oleh kumbang iblis. Mereka juga melakukan yang terbaik untuk menyerang ke depan, terus-menerus membunuh kumbang iblis saat mereka menyerang ke depan. Bunuh, bunuh, bunuh. Lu Ming terus mengayunkan pedangnya. Dengan setiap ayunan, sejumlah besar kumbang iblis terbunuh. Dia menyerang ke depan dengan cepat. Kemanapun dia lewat, kumbang iblis berjatuhan seperti hujan. Untungnya, ini bukan tempat kumbang iblis berkumpul. Itu hanya tepian, jadi kumbang iblis lebih sedikit. Tidak lama kemudian, Lu Ming menerobos pengepungan dan terbang maju dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya, angin menderu dan kumbang iblis yang tak terhitung jumlahnya mengejar Lu Ming. Lu Ming membenamkan kepalanya dan terbang dengan liar. Dia terbang setidaknya selama beberapa jam sebelum kumbang iblis di belakangnya menghilang tanpa jejak. Namun, Lu Ming juga benar-benar terpisah dari yang lain. Lihat petanya. Lu Ming mengeluarkan peta yang diberikan kaisar kuno kepadanya dan memasukkan energi seinnya ke dalamnya. Kartu jade bersinar dan sebuah gambar melayang di udara. Namun, tidak ada yang aneh di peta kecuali titik terang. Lu Ming membuat perbandingan. Posisi titik cahaya ini adalah tempatnya berada. Titik cahaya ini adalah dirinya, Envelope 1N. Tampaknya hanya dengan mengaktifkan token jade ini akan ada titik cahaya yang mengambang di atasnya. Hati Lu Ming tergerak. Sekarang semua orang berada di tengah pertempuran besar, tentu saja tidak ada bintik cahaya yang mengambang di sekitar. Kemudian, Lu Ming menyadari bahwa dia tersesat. Dia terbang ke sana kemari secara acak dan terus-menerus mengubah arahnya. Pada saat ini, dia tidak tahu di mana dia berada. Pada akhirnya, Lu Ming secara acak memilih arah dan terbang maju. Selama beberapa hari berikutnya, Lu Ming tidak bertemu satu orang pun atau makhluk hidup apapun. Seolah-olah hanya ada satu orang yang tersisa di seluruh dunia. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah terbang entah sejauh apa. Bunuh, bunuh, bunuh. Tiba-tiba, Lu Ming mendengar teriakan samar datang dari depan. Lu Ming terkejut. Ini karena teriakan perang ini tidak datang dari satu atau dua orang, atau bahkan puluhan orang. Itu seperti raungan pasukan yang terdiri dari ribuan prajurit. Bagaimana mungkin ada ribuan prajurit dan kuda di sini? Lu Ming memperlihatkan ekspresi penasaran. Kemudian, dia menggunakan teknik napas dewa untuk sepenuhnya menyembunyikan auranya. Dia menempel di tanah dan bergegas menuju sumber suara. Semakin dekat Lu Ming ke sumber suara, semakin keras teriakan perang itu. Bunuh, bunuh, bunuh. Teriakan perang mengguncang langit dan melesat langsung ke awan. Lu Ming memanjat puncak gunung yang sunyi senyap dan berdiri di puncak itu. Dia melihat ke depan dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ada sebuah kota kuno besar di depan mereka. Kota kuno ini berbeda dari yang pernah mereka temui sebelumnya. Kota-kota kuno yang pernah mereka temui sebelumnya hampir semuanya runtuh, tetapi yang ini masih utuh. Kota itu sangat megah dan besar. Dari kejauhan, kota itu tampak seperti binatang raksasa prasejarah yang tergeletak di sana. Di luar kota kuno itu, ada sekumpulan sosok hitam. Sosok-sosok ini mengenakan baju besi dan memegang semua jenis senjata tempur. Mereka bukan makhluk hidup. Lu Ming mengamati sosok-sosok itu dengan saksama. Mereka hitam pekat dan tubuh di balik baju besi itu tampaknya terbentuk oleh energi. Mereka bukan makhluk hidup. Moling, gumam Lu Ming. Ini pasti roh iblis yang terbentuk dari keinginan iblis abadi dari elit jalur iblis yang tewas dalam pertempuran. Setidaknya ada puluhan ribu roh iblis. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka sesekali mengeluarkan teriakan perang yang mengguncang langit dan bumi. Namun, Moling telah berkeliaran di luar kota kuno. Dia tidak meninggalkan atau memasuki kota kuno. Kota kuno ini masih utuh. Saya khawatir ada kesempatan. Lu Ming merenung, tetapi dia tidak berencana untuk masuk dan menjelajah. Belum lagi apakah ada bahaya di kota kuno, hanya roh iblis saja tidak mudah untuk dihadapi. Setelah mengamati sebentar, Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia bergerak dan meninggalkan tempat itu. Kali ini,
Lu Ming tidak terbang jauh sebelum dia melihat beberapa garis cahaya. Beberapa tetua muncul tidak jauh dari sana. Mereka adalah kaisar semu dari negara iblis abadi. Jelas, mereka telah tertarik oleh teriakan perang. Lu Ming, calon kaisar juga melihat Lu Ming. Mereka tersenyum dan terbang ke arahnya. Lu Ming, apa yang ada di depan? Mengapa ada teriakan perang yang begitu dahsyat? Seolah-olah ada ribuan tentara dan kuda. Seorang lelaki tua bertanya. Dia memiliki senyum lembut di wajahnya dan ekspresi yang baik. Sebuah kota kuno. Setidaknya ada puluhan ribu roh jahat di luar kota kuno. Teriakan perang itu berasal dari roh-roh jahat. Lu Ming menjawab. Sebuah kota kuno. Mata lelaki tua itu berbinar. Mereka datang ke sini untuk mencari peluang karena rentang hidup mereka hampir habis. Jika mereka tidak bisa menerobos, mereka akan mati cepat atau lambat. Setelah berkultivasi selama lebih dari 100.000 tahun, mereka akhirnya menjadi debu. Mereka tidak mau dan ingin mencobanya. Ketika mereka mendengar bahwa ada kota kuno, mereka secara alami tergerak. Mereka berspekulasi bahwa kemungkinan besar lautan iblis telah jatuh dari alam surgawi dan terbentuk. Itu pasti mengandung peluang. Lu Ming, apakah kamu tidak akan menjelajahi kota kuno? Pria tua yang tampak baik itu bertanya. Aku tidak akan pergi. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Tujuan utamanya memasuki lautan iblis adalah peti mati iblis abadi. Dia tidak terlalu tertarik dengan peluang itu. Ayo masuk. Pria tua yang tampak baik itu tersenyum. Total ada 4 dari mereka. Mereka terbang ke arah kota kuno dan melewati Lu Ming. Tepat saat kedua belah pihak saling bersilangan, cahaya pedang tiba-tiba muncul dari tangan pria tua yang tampak baik itu, menebas ke arah leher Lu Ming. Cahaya pedang itu membelah udara dengan suara siulan yang mengerikan. Suaranya sangat tajam. Pada saat yang sama, 3 calon kaisar lainnya juga bergerak. Semua jenis serangan yang mengerikan ditujukan ke bagian vital Lu Ming. Namun, ketika keempat serangan itu mendarat di Lu Ming, cahaya kekacauan meledak dari tubuhnya dan memblokir semua serangan mereka. Cahaya kekacauan itu bergetar dan kekuatan yang kuat melonjak keluar. Tubuh keempat calon kaisar itu bergetar dan mereka mundur. Kalian benar-benar mencari kematian, kata Lu Ming dingin, tatapan dinginnya menyapu mereka berempat. Kalian telah waspada terhadap kami. Pria tua yang tampak baik hati itu berkata dengan ekspresi jelek. Pada jarak yang begitu dekat, mereka telah melancarkan serangan dengan kecepatan yang mencengangkan. Jika Lu Ming tidak waspada terhadap mereka, dia tidak akan mampu bereaksi dalam waktu sesingkat itu dan membela diri serta melakukan serangan balik. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Lu Ming telah waspada terhadap mereka dan telah lama mempersiapkan pertahanannya. Orang tua itu, Raja Iblis Biru, telah menunjukkan niat membunuh kepadaku dari waktu ke waktu di sepanjang jalan. Aku juga mendengar bahwa dia sangat kuat di negara iblis abadi. Jika dia ingin memerintah beberapa orang, akan ada banyak yang bersedia menjadi anteknya. Tentu saja, aku harus waspada. Envelope 1N. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dapat dikatakan bahwa selain kaisar kuno, Lu Ming waspada terhadap semua orang yang memasuki lautan iblis. Orang tua itu, Raja Iblis Chang, telah kehilangan muka karena Lu Ming terakhir kali. Jelas bahwa dia menyimpan dendam terhadapnya dan selalu ingin membunuhnya. Dengan kekuatan Raja Iblis Chang, wajar baginya untuk menyuap beberapa orang untuk membunuh Lu Ming. Ayo pergi. Orang tua yang tampak baik hati itu meraung, berbalik dan berlari. Mereka semua terlalu jelas tentang kekuatan tempur Lu Ming. Dia bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Karena serangan diam-diam mereka telah gagal, mereka hanya bisa berlari. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Bunuh. Lu Ming adalah orang pertama yang mengejar orang tua yang tampak baik hati itu. Kecepatannya mengejutkan. Dia menyusul orang tua yang tampak baik hati itu dalam beberapa napas. Orang tua yang tampak baik hati itu hampir mati ketakutan. Dia berteriak, Lu Ming, kamu tidak bisa membunuhku. Ini adalah negara iblis abadi. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati. Anda masih mengancam saya saat ini. Sungguh lelucon. Bunuh. Lu Ming berteriak dingin. Dia tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia mengarahkan jarinya dan kekuatan jari yang telah dipadatkan hingga ekstrim meledak. Meskipun lelaki tua yang tampak baik hati itu mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, itu sama sekali tidak berguna.
Kekuatan jari itu langsung menembus ruang di antara alisnya, dan bahkan jiwanya hancur. Bas! Setelah Lu Ming membunuh pihak lain, dia tidak berhenti dan mengejar tiga lainnya. Berpisah dan lari, salah satu dari mereka berteriak, dan mereka bertiga melarikan diri ke tiga arah yang berbeda. Namun, Lu Ming mengejar orang lain dan membunuhnya dalam beberapa gerakan. Selanjutnya, Lu Ming mengejar orang ketiga. Jangan, ampuni aku. Kaisar yang akan datang berteriak. Namun, Lu Ming sangat dingin. Dia harus membunuh orang-orang ini. Beraninya kau mencari kematian. Pada saat ini, raungan marah terdengar. Di kejauhan, cahaya iblis yang mengerikan menebas Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, cahaya iblis itu sudah hendak memotong Lu Ming. Mata Lu Ming menyipit dan rasa bahaya muncul di hatinya. Pada saat ini, dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Cahaya kekacauan mengelilingi tubuhnya saat dia mengendalikan dua jenis hukum nomologis dan menggunakan jurus terkuatnya, kehancuran. Jari kesengsaraan kekacauan primal. Dorong. Dan EBCP, jari kesengsaraan abu-abu menunjuk ke cahaya iblis, meletus dengan ledakan yang memekakkan telinga. Cahaya iblis berdengung dan akhirnya diblokir oleh Lu Ming. Namun, jari kekacauan kesengsaraan juga terpotong oleh cahaya iblis. Lu Ming merasakan kekuatan yang sangat kuat melonjak ke arahnya. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa ribu meter. Dia merasakan ki dan darah di tubuhnya bergejolak. Kekuatan yang mengerikan. Lu Ming diam-diam terkejut. Itu pasti seorang kaisar bela diri. Wus! Di depannya, seorang pria parubaya berjubah hitam muncul. Orang ini memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah kekuatan kaisar. Orang ini jelas bukan Kaisar Void Bintang 1. Mata Lu Ming menyipit. Dia pernah bertarung dengan Kaisar Void Bintang 1 sebelumnya, tetapi dia jelas tidak sekuat pria parubaya ini. Pria parubaya berjubah hitam menatap Lu Ming dengan dingin dan berkata, Lu Ming, Kaisar telah memperlakukanmu dengan baik dan bahkan membawamu ke sini untuk mencari peti mati iblis abadi. Aku tidak menyangka bahwa kau akan diam-diam membunuh para ahli negara iblis. Kau benar-benar kejam dan tidak bermoral. Kau pantas dibunuh. Menggelikan. Kau ingin membunuhku. Tidak perlu membuatnya terdengar begitu tinggi dan perkasa. Raja Iblis Azure yang mengirimmu untuk membunuhku, kan? Kau hanya seorang antek. Lu Ming mengejek. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memikirkan cara untuk melarikan diri. Mati. Pria parubaya berjubah hitam itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia segera mengambil tindakan. Kekuatan dunia meledak dan berubah menjadi cahaya pedang, menebas Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Kaisar Ilusi Bintang 2. Lu Ming memutuskan bahwa orang ini haruslah seorang Kaisar Ilusi Bintang 2. Dia lebih kuat dari Kaisar Ilusi Bintang 1, tetapi tidak sampai sejauh itu. Namun, Kaisar Ilusi Bintang 2 jauh dari apa yang dapat ditahan Lu Ming. Bas! Lu Ming berbalik dan pergi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke arah kota kuno. Jika dia ingin menyingkirkan lawannya, dia hanya bisa mengandalkan kota kuno. Kau ingin pergi? Tidak mungkin. Pria parubaya berjubah hitam itu berteriak dingin. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan mengejar Lu Ming. Pada saat yang sama, dia menebas cahaya iblis hitam. Tubuh Lu Ming bersinar. Lusinan senjata Sein Absolut dan dua senjata berdaulat melayang di udara. Lusinan senjata berkumpul bersama, dan ki senjata tempur berkumpul untuk membentuk senjata pertahanan yang besar. Pada saat yang sama, hukum kekacauan dan cahaya kekacauan ditambahkan ke senjata tempur. Lu Ming tidak mempedulikannya dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Bas! Cahaya iblis milik pria parubaya berjubah hitam itu menebas senjata tempur di belakang Lu Ming. Senjata tempur itu bergetar dan lusinan senjata hampir berserakan. Jika bukan karena dua senjata raja, fakta bahwa senjata pertempuran Ki menyatu dengan sempurna, dan cahaya kacau dan hukum kacau, senjata Sein Absolut biasa akan hancur oleh serangan ini. Kekuatan mengerikan itu menyembur ke arah Lu Ming terus-menerus. Dia merasakan darahnya bergolak dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Namun pada akhirnya, dia masih berhasil menghalanginya. Terlebih lagi, kekuatan itu telah menjadi kekuatan pendorongnya, memungkinkannya untuk terbang maju dengan kecepatan lebih cepat. Wajah pria parubaya berjubah hitam itu menjadi dingin. Kekuatan Lu Ming benar-benar mengerikan.
Dia benar-benar terhalang bahkan dengan kekuatan tempur ilusi ilahi bintang 2 miliknya. Namun, saat memikirkan hadiah yang dijanjikan oleh Raja Iblis Azure, hatinya terbakar dengan gairah dan dia mengejar Lu Ming lebih cepat. Bunuh. Di depan kota kuno, ada puluhan ribu roh iblis. Mereka semua mengenakan baju besi dan memegang senjata, berteriak dan membunuh. Lu Ming mendekati kota kuno dengan cepat. Bas. Pada saat ini, pria parubaya berjubah hitam melancarkan serangan lain. Seberkas cahaya iblis menebas senjata tempur di belakang Lu Ming, membuatnya bergetar. Kali ini, Lu Ming memuntahkan seteguk darah. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia masih bisa bersaing dengan Kaisar Void Bintang 1 biasa. Namun, perbedaan antara dia dan Kaisar Void Bintang 2 terlalu besar. Lu Ming menggertakkan giginya dan menahannya. Dia bergegas menuju masa gelap Moling. Bunuh. Beberapa roh iblis menemukan Lu Ming. Niat membunuh mereka seperti gelombang pasang, menyapu ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, berbagai senjata diluncurkan ke arah Lu Ming. Itu setara dengan alam suci agung. Jantung Lu Ming berdebar kencang saat dia memastikan kekuatan roh iblis yang menyerangnya. Karena itu, dia tidak berhenti sama sekali. Dia menggunakan cahaya kacau untuk melindungi tubuhnya dan bergegas mendekat. Bang! Bang! Moling yang menyerang Lu Ming meledak. Dalam sekejap, Lu Ming telah melesat beberapa ratus meter. Namun, lebih banyak roh iblis segera menyerang Lu Ming. Kekuatan tempur mereka lebih kuat dari sebelumnya, mencapai alam suci absolut. Lu Ming tidak peduli dan terus maju. Di belakangnya, pria parubaya berjubah hitam berhenti. Dia tidak berani seperti Lu Ming dan bergegas mendekat dengan gegabah. Ini saat yang tepat untuk mengamati terlebih dahulu. Di belakang mereka, ada lebih dari 10 sosok yang bergegas mendekat. Mereka semua adalah orang tua di alam calon kaisar. Jelas bahwa sebagian besar dari mereka telah tiba kemudian. Hanya beberapa dari kalian, pria parubaya berjubah hitam itu berkata dengan dingin saat dia menyapu pandangannya ke kerumunan. Dua penguasa bela diri akan segera tiba. Seorang lelaki tua berambut putih berkata, "Ya, kami telah dipercayakan oleh Raja Iblis Biru untuk membunuh Lu Ming. Kami tidak boleh membuat kesalahan. Salah satu dari kami akan tinggal di sini dan menunggu para pendekar bela diri lainnya. Kalian semua akan mengikutiku dan bersiap untuk menyerbu ke kota kuno ini." Pria berjubah hitam itu memberi perintah. Pada saat ini, Lu Ming telah menyerbu ke depan dan dia telah menempuh lebih dari setengah jarak. Meskipun ada banyak roh iblis, mereka terlalu tersebar. Selain itu, tidak banyak ahli di bagian pertama. Yang terkuat hanyalah seorang Sein absolut yang sempurna. Mereka tidak bisa menghentikan Lu Ming sama sekali. Namun, semakin dekat mereka ke kota kuno, semakin kuat kekuatan Moling. Bas! Bas! Beberapa pedang besi berkarat datang menebas Lu Ming. Bilahnya bersiul seolah-olah akan mencabik-cabik Lu Ming. Ini adalah kekuatan serangan seorang calon kaisar. Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia melemparkan pukulan dan pantom dari prasasti penekan penjara muncul, menabrak ke depan. Bang! Bang! Beberapa roh iblis dikirim terbang oleh prasasti penekan penjara dan berubah menjadi abu di udara. Seni surgawi penekan penjara benar-benar memiliki efek menahan pada roh iblis ini. Mata Lu Ming berbinar. Dia terus mengayunkan tinjunya dan roh iblis calon kaisar dikirim terbang. Bahkan ketika berhadapan dengan calon roh iblis, kecepatan Lu Ming tidak melambat. Dia dengan cepat mendekati kota kuno itu. Pria parubaya berjubah hitam itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, "Serang aku!" Bas! Dan EBCP, Wosh! Pria parubaya berjubah hitam itu memimpin dan bergegas keluar. Lebih dari 10 calon kaisar mengikutinya seperti tombak panjang, menusuk ke arah pasukan roh iblis. Hanya satu calon kaisar yang tersisa untuk bertemu yang lain. Pria parubaya berjubah hitam itu, bagaimanapun juga, adalah Kaisar Ilusi Bintang 2. Dia memimpin lebih dari 10 ahli calon kaisar dan langsung menembus pasukan roh iblis seperti tombak panjang, mengejar Lu Ming. Roh iblis biasa tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Ketika pria parubaya berjubah hitam itu setengah jalan, Lu Ming sudah hendak menerobos pertahanan Moling, Novelop 1N. Namun, pada saat ini, Lu Ming dalam kesulitan. Dua roh iblis yang mengerikan melancarkan serangan ke Lu Ming.
Kedua roh iblis ini sama-sama mengenakan baju besi berkarat. Yang satu memegang pedang, dan yang lainnya memegang tombak. Kekuatan mereka sangat mengejutkan. Ini adalah dua roh iblis yang setara dengan Kaisar Void Bintang 1. Pedang besi dan tombak panjang itu terbang ke arah Lu Ming, menghancurkan bayangan ilusi prasasti penekan penjaranya dan menghalangi jalannya. Hati Lu Ming sedikit tenggelam. Benar saja, ada kaisar bela diri di pasukan roh iblis. Untungnya, mereka tidak terlalu menakutkan. Kedua roh iblis itu hanya setara dengan Kaisar Void Bintang 1. Lu Ming telah diblokir. Ayo kita bunuh jalan kita. Mata pria parubaya berjubah hitam itu berbinar. Dia menyerang Lu Ming dengan kecepatan yang lebih cepat. Dengan dua roh iblis yang menghalangi Lu Ming dan dirinya, Lu Ming pasti akan mati. Prasasti penekan penjara. Pada saat ini, pikiran Lu Ming bergerak. Garis keturunan prasasti penekan penjara melayang keluar dan berkembang pesat. Itu memancarkan ribuan sinar cahaya dan menekan dua roh iblis. Boom, boom. Garis keturunan prasasti penekan penjara lebih efektif melawan roh iblis. Dua roh iblis itu terlempar oleh kekuatan prasasti itu. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, sosok Lu Ming melesat dan dia menerobos pengepungan pasukan roh iblis, bergegas menuju kota kuno. Hal yang aneh adalah ketika Lu Ming berada dalam jarak tertentu dari kota kuno, roh iblis berhenti di jalur mereka dan tidak lagi mengejarnya. Lu Ming menyingkirkan garis keturunan prasasti penekan penjara dan berlari menuju gerbang kota-kota kuno. Gerbang kota kuno itu terbuka, tetapi cahaya di dalam kota tampak sangat redup. Dari luar, bangunan-bangunan besar di kota itu kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Dorong, dorong. Di belakang mereka, pria parubaya berjubah hitam itu terus meledakkan moling dan mengejar mereka. Lu Ming tidak berhenti dan bergegas ke kota kuno itu. Namun, saat dia bergegas ke kota kuno itu, ekspresi Lu Ming berubah. Dia tidak bisa terbang di kota kuno itu. Kota kuno itu melarang terbang, dan ada kekuatan misterius yang mencegahnya terbang. Selain itu, cahaya di kota itu memang sangat redup dan jarak pandangnya tidak tinggi. Dengan penglihatan Lu Ming, dia tidak bisa melihat terlalu jauh. Di kota itu, ada banyak istana besar dan semua jenis bangunan kuno. Mereka tinggi dan megah, seperti raksasa yang berdiri di kota kuno itu. Lu Ming berlari kencang ke sebuah gang kecil. Dia berlari liar di gang kecil itu lalu berbelok ke gang kecil lainnya. Ada banyak sekali jalan dan gang di kota kuno itu. Setelah berbelok beberapa kali, Lu Ming sudah jauh dari gerbang kota. Pada saat yang sama, pria parubaya berjubah hitam itu juga bergegas masuk ke kota kuno bersama anak buahnya. Begitu mereka memasuki kota kuno itu, ekspresi mereka berubah karena mereka merasa tidak bisa terbang. Mungkin ada peluang di kota kuno ini. Mari kita cari Lu Ming sambil mencari peluang. Mata pria parubaya berjubah hitam itu berkilat dengan sedikit keserakahan. Kemudian, dia meminta dua calon kaisar untuk menjaga gerbang kota. Jika mereka menemukan Lu Ming, mereka akan segera memberitahunya. Dia membawa sisa calon kaisar itu dan memilih jalan acak dan berlari. Pada saat ini, dua orang lagi tiba di luar kota kuno. Mereka adalah dua pria tua dengan aura yang sangat kuat. Mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik dari alam kaisar yang kosong. Setelah calon kaisar yang tetap berada di luar untuk memberikan dukungan menjelaskan situasinya secara singkat, kedua kaisar hampa itu juga bergegas menuju kota kuno. Meskipun ada roh-roh iblis alam kaisar bela diri di antara roh-roh iblis itu, mereka berdua fokus untuk menyerang ke depan dan tidak berlama-lama dalam pertempuran. Roh-roh iblis kaisar ilusi itu tidak dapat menghentikan mereka. Setelah beberapa saat, mereka juga bergegas ke kota kuno itu. Lu Ming berjalan-jalan di sekitar kota kuno itu, melewati banyak bangunan kuno dan aneh. Di dalam kota itu sunyi dan sangat sunyi. Kota itu kosong, tanpa satu pun makhluk hidup. Apa yang ada di dalam gedung-gedung ini? Lu Ming penasaran. Dia bergegas ke dinding sebuah gedung dan melihat ke dalam. Bagian dalam gedung itu juga kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Itu adalah kota yang kosong. Lu Ming menatap beberapa gedung secara berurutan. Semuanya kosong. Tiba-tiba, mata Lu Ming berkedip. Dia melihat pintu aula di depannya, yang sedikit terbuka. Pintu-pintu gedung lainnya semuanya tertutup, kecuali istana ini. Mungkinkah itu dibuka oleh orang-orang dari negara iblis abadi itu?
Lu Ming merenung. Sekelompok orang dari negara iblis kuno itu pasti juga masuk. Tidak mengherankan bahwa merekalah yang membuka pintu itu. Lu Ming menahan auranya dan mendekati pintu, melihat ke dalam. Pupil matanya tiba-tiba mengecil saat dia melihatnya. Ada halaman kecil di istana itu. Di halaman itu, ada sesosok tubuh. Sosok itu duduk bersila, mengenakan baju besi, tetapi di balik baju besi itu, ada kerangka. Baju besi itu berkarat dan bernoda darah merah tua. Tampaknya dia adalah orang kuno yang telah lama jatuh. Lu Ming mengamati sebentar dan meninggalkan tempat itu, terus berjalan melewati kota kuno itu. Dia merenungkan apakah dia harus kembali ke gerbang kota dan meninggalkan kota kuno itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia punya firasat buruk. Dia merasa bahwa kota kuno ini sangat aneh. Setelah berbalik beberapa saat, 7 atau 8 sosok tiba-tiba melintas di ujung jalan di depan mereka. Mereka adalah pria parubaya berjubah hitam dan calon kaisar. Pihak lain juga melihat Lu Ming sekilas. Lu Ming, menurutmu kemana kamu akan pergi sekarang? Pria parubaya berjubah hitam itu berkata dengan dingin sambil mengejar Lu Ming. Lu Ming berbalik dan berlari menuju jalan lain. Pria parubaya berjubah hitam itu mengejar dengan panas. Mereka telah menjelajahi beberapa bangunan kuno berturut-turut tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada peluang yang mereka bayangkan. Karena itu, Lu Ming tidak bisa melepaskannya. Paling tidak, jika mereka membunuh Lu Ming, mereka akan diberi hadiah besar oleh Raja Iblis Chang. Segera, Lu Ming telah berbelok 2 jalan. Namun, pada saat ini, 2 sosok lagi muncul di depannya. Ekspresi Lu Ming berubah saat melihat mereka berdua. Aura mereka sangat menakutkan. Mereka juga kaisar bela diri. Lu Ming. Saat mereka berdua melihat Lu Ming, mata mereka berkilat dengan niat membunuh dan mereka menyerangnya. Haha, hentikan Lu Ming. Pria berjubah hitam itu tertawa. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Tampaknya Raja Iblis Azure benar-benar ingin membunuhnya. Dia sebenarnya diam-diam bersekutu dengan begitu banyak orang. Tentu saja, Lu Ming tidak bisa berhenti untuk bertarung dengan pihak lain. Pihak lain memiliki 3 kaisar hampa. Begitu dia terjerat, dia pasti akan mati. Sosok Lu Ming berubah dan dia berlari keluar dari sisi kanan jalan. Semua, pada saat ini, teriakan yang sangat melengking bergema di kota kuno yang sunyi. Lu Ming berbalik dan melirik sekilas. Dia langsung merasa sedikit takut. Dia melihat seorang calon kaisar yang mengejarnya. Dia berada di belakang kelompok dan ditutupi baju besi. Itu adalah baju besi berkarat dengan noda darah gelap. Tubuh calon kaisar dengan cepat menyusut seolah-olah esensi darahnya telah dimakan. Apa-apaan ini? Enyahlah. Pria parubaya berjubah hitam itu meraung sambil melambaikan tangannya, dan bila iblis hitam menebas baju besi itu. Bas! Suara renyah terdengar saat bila iblis menghantam baju besi, tetapi tidak ada satu pun tanda pada baju besi itu. Adapun calon kaisar, dia telah berhenti berteriak dan berubah menjadi kerangka. Ayo serang bersama. Pria parubaya berjubah hitam itu sangat marah, dan dia menyerang baju besi itu dengan segala macam serangan. Namun, baju besi itu berkedip dan menyerbu ke sebuah gedung. Pada saat mereka memasuki gedung itu, baju besi itu sudah hilang. Wajah pria parubaya berjubah hitam dan yang lainnya berubah muram. Terus kejar Lu Ming. Pria parubaya berjubah hitam itu berteriak marah. Mereka terus mengejar ke arah yang telah dihindari Lu Ming. Namun, tidak lama kemudian teriakan lain terdengar. Baju besi itu muncul entah dari mana dan menjerat calon kaisar lainnya. Pria parubaya berjubah hitam dan yang lainnya melancarkan badai serangan. Segala macam serangan mendarat di baju besi itu, membuat suara berdenting. Pada akhirnya, mereka melintas dan menyerbu ke gedung lain. Baju besi itu memakan orang. Semua orang takut. Apa yang sedang terjadi? Itu hanya sepotong baju besi, tetapi telah keluar berulang kali dan melahap esensi darah orang-orang. Seorang calon kaisar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini terlalu mengerikan. Wajah para calon kaisar yang tersisa menjadi pucat. Calon kaisar akan berjalan di tengah. Kami bertiga akan menjaga pinggiran. Pria parubaya berjubah hitam itu berkata. Dia membiarkan calon kaisar berjalan di tengah dan 3 kaisar kekosongan menjaga pinggiran. Tidak jauh dari sana, Lu Ming juga mendengar jeritan dan merasa sedikit takut. Sepotong baju besi benar-benar memakan orang.
Yang lebih penting, Lu Ming merasa bahwa baju besi ini terlihat sangat familiar. Itu persis sama dengan baju besi pada mayat yang pernah dilihatnya di halaman. Mungkinkah baju besi itu